Nah, J, lo tau gak sih, tadi kan kita udah bahas PTN sama PTS. Selain itu ada ekspedisi juga yang kita gak perlu repot-repot apply CV loh. Jadi kita bisa langsung kerja setelah belajar. Wah, menarik banget tuh, Mat. Berarti setelah kita lulus, kita bisa langsung dapat pekerjaan dong? Bener banget, namanya Politeknik dan Kedinasan. Yuk kita langsung masuk aja. Ya. Halo teman-teman, balik lagi ke rangkaian acara Kampus Day 2022 Talkshow Santai alias Tosan. Kenalin, gue Christian Barnard yang tadinya kayaknya gue diangkat nih, yang tadinya MC magang jadi MC tetap. Oke, nah di episode Tosan kali ini kita bakal bahas suatu istilah yang gue sendiri waktu kelas 11-12 tuh cukup asing gitu, yaitu politeknik. Halo. Hai. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut gitu, apa sih itu politeknik? Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama pembicara-pembicara kita yang kece-kece dan udah hadir di antara kita hari ini. Oke, silakan perkenalkan nama dan panggilannya. Mungkin dimulai dari kakak yang paling dekat sama gue. Halo semuanya, nama aku Ana Nur Aini Putri, biasa dipanggil Ana. Halo Kane. Halo. Oke, silakan. Halo semuanya adik-adik, nama aku Akilah Devri Ramadanti, aku biasa dipanggil Akilah. Oke, nah. Halo Kane dan Kak Akila. Halo. Kane dan Kak Akila ini dari kampus atau jurusan apa sih? Mungkin dimulai dari Kak Akila. Oke, kalau aku itu dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Aku itu ambil jurusan analis kesehatan, program studi sarjana terapan teknologi laboratorium medis. Oke, nah mau nanya nih, kalau jurusan Kak Akila sendiri itu bahas apa aja sih atau belajar apa aja gitu? Kalau aku belajar virologi, bakteriologi, terus kemudian cek darah, cek urin, cek feses untuk menentukan suatu penyakit gitu dari laboratorium sendiri kan. Itu sih paling aku belajarnya. Oke, belajar virus-virus kayak COVID gitu kan Iya, ya? betul. Oke, nah kalau Kak Ane sendiri itu dari mana gitu jurusannya? Kalau aku dari Politeknik STIA LAN Jakarta, jurusan Administrasi Pembangunan Negara. Oke, nah bisa kasih tahu mungkin ya ke teman-teman administrasi negara tuh belajar apa aja sih gitu? Jadi jurusan aku ini lebih memfokuskan pembangunan negara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, nah bisa kasih tahu nggak kira-kira mungkin lulusan dari politeknik itu kerja di mana sih atau bisa kerja di mana gitu? Kalau kampus aku itu bisa banget di bidang pemerintahan, BUMN, BUMD, ASN. Nah, mungkin gue pengen nanya dulu nih pengertian dari politeknik sendiri gitu. Apa sih politeknik itu gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Akilah gitu. Oke, kalau politeknik sendiri itu adalah perguruan tinggi yang memfokuskan ke bidang vokasi ya. Jadi lebih banyak praktik daripada teorinya, lebih mementingkan praktik daripada teorinya. Gitu. Kalau Kak Ane sendiri? Ya mungkin sama sih, lebih ke vokasi juga, terus banyakan praktek dibanding teorinya. Oke. Terus selanjutnya nih, gue pengen nanya juga gitu. Apa aja sih persyaratan gitu atau persiapan sebelum kalian gitu masuk ke politeknik gitu? Mungkin dimulai dari Kak Ane dulu. Kalau aku sendiri harus nyiapin transkrip nilai, file ijazah, foto, terus harus ada surat izin atau tugas belajar dari instansi, itu biasanya untuk yang kelas karyawan. Terus milih program mandiri, kelas karyawan, sama alih kredit. Oke. Nah, kalau Kak Akilah gimana? Kalau aku sih simpel aja sih, kayak perguruan tinggi pada umumnya aja, nyiapin rapot gitu atau persiapan belajarnya. Ya pokoknya gitu aja sih, simple. Atau nanti kalau misalnya itu ada cek kesehatan, itu aja sih. Nah, gue pengen nanya juga nih, apa sih alasan kalian gitu milih politeknik? Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Akilah gitu. Kalau aku sendiri kenapa milih politeknik itu karena dia kan nanti kalau misalnya magang ya,
sebutannya kan. Tapi kalau di aku kan PKL ya sebutannya. Nah. Itu tuh udah langsung dipilihin dari instansinya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lah mikirin kita mau magang di mana ya, mau magang di rumah sakit apa ya, itu karena udah dipilihin dari instansinya sendiri gitu. Mungkin sesuaiin sama nilai kalian. Kalau misalnya bagus ya rumah sakitnya yang besar gitu. Oke, berarti Kak Akila ini masuk gara-gara mungkin menjanjikan ya? Iya, menjanjikan. Kalau dari prospek kerjanya juga udah enak lah gitu. Oke. Nah, kalau Kak Ane sendiri gitu, apa sih alasannya Ane memilih Poltek ini? Karena politeknik itu kan memang lulusannya itu emang udah siap kerja. Kebetulan juga di kampus aku itu udah ada pegangan untuk menjadi ASN dan memang milik pemerintah juga, jadi lebih milih politeknik. Oke, nah mungkin bisa kasih tahu lagi nih ke teman-teman yang nonton, apa sih perbedaan kuliah di PTN sama PTS biasa gitu, sama kuliah di politeknik? Mungkin bisa dimulai dari Kak Akila. Oke, kalau perbedaannya ya, kalau dari aku sih dari penampilannya. Kalau mungkin biasanya PTN atau PTS itu dia bajunya bebas ya kan, milih bebas apa aja mau pakai baju yang dipakai gitu. Kalau dari Politeknik Kesehatan sendiri, aku itu disuruh pakai seragam yang memang udah terjadwal dari Senin sampai Jumatnya. Misalnya pakai batik ya di hari apa, pakai hitam putihnya di hari apa gitu. Terus juga kalau di kampus biasanya gitu ya kan, PTN biasanya atau PTS itu mereka tuh pasti boleh ya manjangin kuku atau pakai kutek, atau yang cowoknya boleh manjangin rambut. Nah kalau di Poltekkes sendiri itu nggak boleh. Kalau misalnya nanti udah masuk ya memang kukunya harus dipotong, nggak boleh pakai pewarna-pewarna gitu kutek. Dan yang cowoknya harus potong rambut, karena kan kalau kesehatan itu kan tercerminkan lah dari dirinya kalau mereka itu ya memang baik dalam berpakaian, berpenampilan gitu. Oke, berarti kalau Politeknik dari Kak Akila sendiri itu lebih strict ya ke penampilan. Iya betul. Oke, terus sama mau nanya dong, tadi kan juga disebut kayak ada seragam gitu untuk betul. Senin sampai Jumat. Berarti kita kayak SMA gitu. Iya, kan? kayak SMA juga. Kalau dari pembelajarannya juga udah terjadwal. Kalau di Poltekkes sendiri, misalnya Seninnya apa gitu kan. Terus kalau SKS, kalau PTN lain atau PTS lain kan ngambil SKS bisa kan. Iya. Oh mau ngambil SKS nih biar kumlot, biar cepat gitu. Nah kalau di Poltekkes sendiri tuh nggak bisa, karena memang udah terjadwal dan SKS-nya misalnya di hari itu berapa SKS ya memang udah segitu aja. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, mungkin karena hari ini juga cerah, kita minum-minum dulu kali ya, karena ini kan talk show santai, kita bebas. Boleh, aus. Mungkin lapar juga, mungkin bisa Iya. buka dulu. Nanti Oke. dibuka. Oke, nggak mau buka snacknya? Boleh deh. Oke. Ambil yang ini ya. Iya boleh, silakan santai. Oh ya, kalian selama di kuliah ini udah pernah ke politekniknya gitu belum sih? Ke kampusnya gitu? Kalau aku udah, Udah. tapi nggak masuk gitu. Oh nggak masuk? Iya, cuma dari luar. Oh luar. Ngapain tuh? Cuma pengen lihat, penasaran, kan baru keterima tuh. Iya. Jadi, wah, Karena penasaran ya? Iya. Kalau Kak Akila pernah nggak ke politeknik yang main-main? tentunya belum pernah lah. Belum. Karena kan di Semarang kan, masih sulit juga kan. Awal-awal itu bener-bener kayak COVID-nya tinggi banget. Iya. Udah gitu sekarang ribet kan, misalnya masih kayak antigen atau PCR gitu, masih ribet lah. Vaksin ya kan. Makanya belum pernah ke sana juga, belum melihat kampusnya. Kalau anak kan Jakarta ya, Nak? Iya, jadi kan bisa ngelihat. Kalau aku belum. Oke, emang keluar kota agak ribet ya? Gitu. Oke, nah selanjutnya nih kita langsung kan udah makan-makan juga, mau minum-minum, lanjut aja kali ya. Nah, jalur masuk di Poltek tuh ada apa aja sih? Nah, mungkin bisa jelasin dari kami. Ya, kalau di kampus aku itu emang agak berbeda ya. Soalnya memang dulu kan untuk yang bekerja gitu, jadi jalur seleksinya itu ada dokter terapan, magister terapan, sarjana terapan. Nah, yang sarjana terapan ini untuk yang kayak kita nih lulusan SMA, nah bisa masuk lewat sarjana terapan. Oke, dokter terapan berarti kayak S3, S2-nya gitu lah ya? Iya. Betul. Oke, nah kalau Kak Akila, jalur masuk apa aja sih gitu yang ada di Politeknik? Kalau di Poltekkes aku ya, itu ada 5 jalur masuk. Pertama ada PMDP. PMDP itu penelusuran minat dan prestasi. Di situ seleksinya itu melalui rapot. Jadi kalau rapot kalian bagus, kalian bisa masuk gitu. Terus yang kedua ada jalur Simama. Simama itu tes tulis, ya biasa aja kayak
SBMPTN pada umumnya gitu. Materinya dari situ-situ juga sesuai dengan kejuruan sih, tapi kan terlebih MIPA ya kalau untuk kesehatan. Tapi untuk IPS juga bisa, Pak. Terus yang ketiga itu ada bidik kamu. Bidik kamu itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang kekurangan dari ekonominya. Jadi bisa diajukan ke instansi, kemudian mereka melakukan tes juga. Tesnya itu CBT. Yang keempat itu ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu apabila kalian menang gitu kan, menang dari suatu bidang tertentu, tapi sih yang ya khususnya sih kesehatan itu mungkin bisa aja diterima dari pihak instansinya. Terus yang kelima, yang terakhir yang aku masukin ini jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini seleksinya itu melalui rapot dan juga tes ke sana langsung gitu. Oke. Kalau Kak Akilah berarti masuk yang mandiri. Betul. Oh, berarti itu dua-duanya ya, kayak rapot sama tes tulis juga. Iya. Nah, gue juga penasaran gitu. Apa aja sih tahap untuk masuk ke politeknik gitu? Mungkin bisa diceritain oleh Kak Akilah dulu. Oke, kalau aku itu ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu ya yang tadi seleksinya rapot dan juga tulis. Kalau tahap keduanya itu kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian udah keterima nih di akademik lah istilahnya, tahap akademik itu kalian nggak perlu takut kalau misalnya fisik kalian itu nggak apa-apa gitu. Jadi tahap 2 udah langsung otomatis masuk lah. Nah, di tahap 2 ini cek kesehatannya itu ada buta warna, terus plus minus dari mata ya kan. Ada cek jantung juga, ada cek toraks ya atau paru-paru. Nah, itu tuh nggak perlu sedetail itu sih. Ceknya paling untuk pakainya stetoskop aja, nggak perlu EKG ataupun nggak perlu ronsen. Udah gitu doang sih. Kita perlu nggak sih biaya lebih gitu? Atau mungkin malah dicek sama instansinya sendiri gitu kalau buat medical check up kayak gitu? Sebenarnya kalau yang deket-deket Semarang ya itu bisa aja langsung ke instansinya, tapi ya tetap sih kalau ngeluarin biaya itu tetap untuk cek kesehatannya. Tapi karena aku juga kan belum ke Semarang, jadinya aku milih ya rumah sakit terdekat aja untuk dicek. Nah, kalau Kak Ane sendiri gitu, ada nggak sih apa aja gitu tahap-tahap buat masuk politekniknya gitu? Tapi kan beda ya. Kak Akilah kesehatan, Kak Ane itu kayak administrasi negara. Silakan. Kalau aku sebenarnya cuma ada gelombang 1 sama 2 sih. Itu juga ujiannya tes tulis, potensi akademik sama bahasa Inggris aja. Itu kayak lebih simpel. Nah, itu kalau tes potensi akademik berarti kayak nggak jauh-jauh dari materi SMA nggak sih? Iya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih, gue pengen nanya soal kesan unik kalian di Poltek. Ada nggak sih selama ini kesan unik? Mungkin dari Kak Ane dulu, silakan. Kalau dari aku sih temennya asik-asik, amis-amis, dosennya juga baik, ternyata juga nggak semenakutkan itu loh gitu kuliah, lebih santai. Oke, kalau Kak Akilah nih gimana nih? Sama sih, aku juga ya alhamdulillah aku belum nemuin pengalaman yang buruk gitu dari Poltekkes ini gitu, yang benar-benar emang temennya seru-seru juga, baik-baik, walaupun beda kota gitu ya kan, pasti kan beda kultur, tapi mereka ya nanggepinnya ya baik-baik aja gitu. Terus dosen-dosennya juga mengayomi dengan baik, nggak ada pilih-pilih orang lah, misalnya dia dari Semarang gitu, harusnya lebih prioritaskan yang ini gitu. Enggak, tapi emang benar-benar semuanya tuh diayomin gitu. Baiklah istilahnya dari organisasinya juga. Oke, terus kalau misalnya nih culture shock gitu, ada nggak sih gitu di Politeknik? Bedanya gitu kan sama belajar di SMA, terus sekarang tiba-tiba belajar di Politeknik gitu, ada nggak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ane dulu. Iya, kalau dari aku, kalau SMA kan jadwalnya udah tetap ya, ditentuin gitu. Nah kalau di kuliah ini tuh enggak, jadi ngikutin dosen nggak bisa ya udah kita nggak bisa. Jadi semaunya dosen lah. Terus juga temennya di kelas tuh ambis-ambis, jadi kalau misalkan kita nggak aktif jadi merasa ketinggalan gitu. Betul. Oke, kalau Kak Akilah gitu. Ya paling sih sama aja sih, kayak kalau di Politeknik kan udah terjadwal juga kan. Kalau aku ya sama lah, kurang lebih sama kayak SMA yang udah terjadwal dari seragamnya juga. Tapi ya karena online kayak gini kan masih pakai baju bebas ya. Tapi ntar kalau di sana ya mungkin udah seragaman, jadi kayak udah enak lah, udah lebih tertata kalau di Politeknik juga. Terus ya paling kalau culture shocknya itu dari daerahnya sendiri sih. Kayak kalau di Bekasi kan ngomongnya gua lu lah ya, tapi kalau di sana kan aku kamu.
walaupun udah diajak gitu ngomong gue lu, mereka tetap aku kamu tuh kayak ngerasa kasar gitu sama teman-teman gitu ya kan. Kalau Jakarta kan enggak lah, udah gue lu kan. Iya. Kan lebih halus lah di Semarang. Iya, lebih halus, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Tapi aku kamu aja kalau aku nyebutnya. kamu. Nah, bicara soal itu, gue juga ada pertanyaan random nih, mungkin ya terakhir dari gue. Ada nggak sih cita-cita kalian gitu? Kan kalian masuk politeknik nih. Ada nggak kalian mau kerja di mana gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kane. Kalau dari aku mah gak jauh-jauh, sesuai jurusan, betul. di bidang pemerintahan pasti. Iya, oke. Bidang pemerintahan ya. Kalau dari aku sih ya karena udah berkecimpung di sini ya, paling nanti aku mau ya tenaga kesehatan di laboratorium gitu ya kan, cek darah, cek urin feses, dan bahkan aku ini nanti cek PCR gitu ya kan. Iya, ntar aku yang cek, itu bisa jadi gitu sih, paling ya nggak jauh-jauh dari rumah sakit lah. Menarik banget ya cita-citanya. Nah, ada nggak sih kayak tempat spesifik tersendiri gitu, entah mau kerja di ibu kota kah, atau malah mungkin mau kerja di kayak pesisir dekat pantai gitu. Mungkin bisa mulai dari kaki lah gitu. Kalau aku sih karena kan makin tua makin mikirin orang tua aku sendiri juga kan, orang tua juga semakin tua, jadi otomatis aku ya nyarinya yang deket-deket lah sama rumah, entah di Bekasi atau ya yang paling jauh mungkin di Jakarta gitu. Pokoknya ngikutin aja lah orang tua mau kemana, misalnya mungkin mereka mau pindah ke Bogor, ya udah carinya yang di Bogor gitu. Pokoknya ngikutin aja lah orang tua mau kemana. Oke, kakak ini berbakti banget ya makanya ikut orang tua. Ya Allah. Oke, kalau kalian gimana, ada nggak tempat spesifik gitu, ntar mau kerja di mana gitu? Iya, paling nggak jauh-jauh juga. Oh iya, pemerintahan ya, mungkin Iya, DPR. pemerintahan. Oke. Nah, mungkin kita tutup aja kali ya dengan closing statement gitu. Bisa tolong dong Kak, kasih ke teman-teman yang nonton closing statement kalian. Mungkin bisa mulai dari Kak Abdullah. Oke, buat adik-adik yang di sana yang lagi berjuang ya untuk SBMPTN atau SNMPTN atau jalur masuk yang lainnya, pokoknya giat aja dalam belajar, giat aja dalam ibadahnya, dalam doanya, serahin aja semuanya pada Tuhan, dan percaya aja sama diri kalian tuh kalau kalian tuh bisa lah dengan semua jalur masuk itu gitu. Insya Allah kalian bakal dapet apa yang kalian inginin, ataupun di mana nantinya perguruan tinggi yang akan jadi jodoh kalian, ya kalian tekunin sampai kalian lulus nanti. Pokoknya semangat aja. Amin ya amin. Amin. Oke, kalau kalian sendiri ada nggak closing Kalau statement? dari aku kuncinya sabar. Gagal coba lagi. Terus doa sama usaha itu harus imbang. Jangan lupa sama Tuhan juga. Terus banyaklah berbuat baik di sekitar. Oke. Mungkin ya. Sebenarnya terima kasih buat pembicara-pembicara keren kita yang udah ngasih ilmu yang bermanfaat gitu. Oke, sampai jumpa di episode Tosan berikutnya. Dadah. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfie Sanandita. Saya alumni SMA 4 Bekasi dan sekarang saya sudah berkuliah di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Prodi Matematika Militer. Dan di sebelah saya sudah ada rekan saya yang akan membantu menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama aku Waladiana Safira dan aku dari Prodi Kimia Militer. Jadi di sini aku mau ngejelasin apa sih Universitas Pertahanan itu. Universitas Pertahanan atau yang lebih sering disingkat UNHAN adalah sebuah perguruan tinggi negeri bela negara yang dinaungi oleh Kementerian Pertahanan. Di UNHAN sendiri ini terdapat 3 program studi, yaitu program studi S1, S2, dan S3. Nah, kami ini berada di program studi 1 atau S1. Jadi ini masih baru tahun 2020 kemarin adanya, dan kami merupakan angkatan kedua. Dan ini tuh merupakan program full beasiswa. Jadi semuanya difasilitasi dan semuanya gratis dari pendaftaran ya. Terus kita ini juga udah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selain itu juga ada uang saku yang nantinya kalian dapat per bulan dan juga difasilitasi laptop. Nah, tadi udah dijelasin apa itu UNHAN dan gimana UNHAN. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian apa aja fakultas yang ada di UNHAN untuk program studi S1. Yang pertama ada Fakultas Kedokteran Militer, kedua Fakultas Farmasi Militer, yang ketiga, Fakultas MIPA Militer yang terdiri dari 4 prodi, yaitu Matematika, Kimia, Biologi, dan Fisika. Untuk Fakultas Teknik Militer sendiri ada 4 prodi juga, yaitu Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil.
Nah, jadi tadi yang udah disebutin itu adalah jurusan yang bisa kalian pilih sesuai minat kalian masing-masing dan kalian cuma bisa memilih satu fakultas. Selanjutnya aku bakalan ngasih tahu apa persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Universitas Pertahanan. Yang pertama, kalian harus siap menerima dan mematuhi peraturan di Universitas Pertahanan. Kalian bisa baca-baca dulu dan cari tahu sebelumnya bagaimana Universitas Pertahanan itu. Ada peraturan-peraturan yang harus kalian taati dan nantinya setelah kalian udah lolos di Universitas Pertahanan, kalian akan menjalani pendidikan dasar militer di Akademi Militer. Yang kedua, sehat jasmani rohani. Di data pendaftaran sendiri nanti terdapat tes administrasi, di mana kalian nanti diminta hasil tes kesehatan, tes mata atau tes bebas buta warna, tes narkoba, dan tes tato. Selanjutnya ada mata minus. Untuk mata minus sendiri, saya tidak tahu apakah ini dijadikan penilaian penting atau tidak, tapi yang jelas, kalau bisa masuk dengan mata minus atau tidak, jawabannya bisa, karena saya sendiri punya mata minus. Dan selanjutnya, UNAN ini menerima mahasiswa dari jurusan di SMA sebelumnya, dari jurusan IPA. Dan selanjutnya ada nilai rapot. Jadi nilai rapot yang diperlukan untuk masuk ke UNAN sendiri ada nilai rapot dari semester 1 dan 5, rata-rata 80. Dan nanti juga ada syarat-syarat tersendiri untuk prodi yang kalian inginkan. Kalian bisa cek di website pendaftaran UNAN. Selanjutnya nilai tes IQ minimal 120. Dan ada juga rata-rata tinggi badan minimal untuk laki-laki 160 cm dan untuk perempuan 155 cm. Selanjutnya ada tahap pendaftaran. Untuk tahap pendaftaran ini dilakukan secara bertahap dan menggunakan sistem gugur. Jadi yang pertama ada tahap administrasi. Kalian harus melengkapi berkas dan data yang diperlukan, dan ini dilakukan secara online tentunya. Yang kedua ada tahap tes TPA dan TOEFL, dan tes psikologi. Nantinya kalian yang lulus di tahap ini akan melanjutkan tes di offline di UNHAN langsung. Tes offline yang dilakukan di UNHAN ini merupakan tes mental ideologi, Rikes, Keswa, dan wawancara. Wawancaranya ada wawancara akademik sama wawancara mental ideologi. Nah, setelah kalian melakukan semua wawancara dan tes-tes tersebut, akan saatnya tiba proses pengumuman, dan setelah lulus, kalian akan menjalankan Diksarmil. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi, ada pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama itu adalah alasan ingin masuk UNHAN. Jadi aku akan menjawab alasan aku sendiri untuk masuk ke Universitas Pertahanan. Alasan yang pertama itu tentunya adalah aku ingin membanggakan orang tua dan meringankan biaya kedua orang tua aku. Beasiswa yang difasilitasi di UNHAN ini sangat-sangat lengkap, mulai dari atas kepala sampai ujung kaki itu kalian sudah difasilitasi, dan kegiatan sehari-hari kalian itu sudah terjamin apa saja yang akan dilakukan. UNHAN ini menurut saya adalah universitas yang menarik, karena UNHAN ini adalah sebuah universitas yang berbasis semi-militer, dan Universitas Pertahanan ini beda dari universitas yang lain. Jurusan yang ada di UNHAN ini juga sangat menarik karena sangat pas sekali dengan jurusan yang saya inginkan. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu perbedaan dengan kuliah biasa. Jadi, aku akan ngejawab pertanyaan satu ini. Kenapa, apa bedanya sih UNAN sama universitas lainnya? Jadi, perbedaan ini kan kita tadi kuliahnya semi-militer ya. Jadi kita mengikuti peraturan militer juga. Kayak kita ada apel, kita juga baris berbaris, kita pakai seragam loreng, juga ada seragam-seragam PDH, dan semua setiap kegiatan tuh ada seragamnya sendiri. Terus kita juga di asrama ini mengikuti ada peraturan dan dinamakan Perkuskama. Masuk ke pertanyaan kedua, perbedaan Universitas Pertahanan sama universitas lainnya itu apa? Jadi menurut aku sendiri perbedaannya itu, kita kan tadi universitas berbasis militer atau semi-militer ya. Jadi kita mengikuti semua peraturan militer. Kita ada baris berbaris, kita juga menerapkan apel, jadi ada apel pagi, apel malam juga ada. Gunanya untuk mengecek kelengkapan pasukan. Terus kita juga ada seragam, kita seragam semuanya sama, seragam loreng, dan ada juga seragam-seragam lain yang dipakai sesuai dengan kegiatan. Kita juga tinggal di asrama dan waktu main handphone itu ada waktu-waktu tersendiri. Dan jadi ya kita juga bisa lebih fokus untuk belajar. Selanjutnya,
Kita juga rambut harus sama, harus sesuai, serta keseragaman itu penting di sini. Pertanyaan selanjutnya, belajar persiapan untuk masuk ke Universitas Pertahanan berapa lama? Kalau aku sendiri, dulu aku belajar buat masuk Unhan ini sebenarnya berbarengan ketika aku ingin tes UTBK. Karena tes Unhan ini kan ada tes IQ, tes TOEFL, dan tes-tes lainnya. Nah, kalau dari TOEFL sendiri, aku ini belajar berbarengan sama latihan soal di PPU dan tes apa ya waktu itu namanya? Satu lagi tes PU di UTBK, karena di situ kan ada full bacaan ya. Nah, dari bacaan itu aku jadi tahu tentang tenses dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan tes TOEFL sendiri. Untuk pembagian waktunya, aku belajar dari jam 1 sampai jam 4, lalu istirahat, dan lanjut lagi dari habis Isya sampai jam 10 malam. Itu aku juga belajar diselingi sama istirahat ya, jadi setiap capek aku istirahat, jadi aku nggak full untuk jam-jam itu tuh belajar gitu loh. Kalau dari aku sendiri sama, jadi persiapannya waktu itu berbarengan dengan persiapan UTBK. Masuk ke pertanyaan yang terakhir, jadi apakah kalau sudah lulus langsung mendapat pekerjaan atau bagaimana? Jadi kalau sudah lulus nanti, kalian akan diadakan penjurusan untuk ke bidang militer atau tertarik dengan bidang non-militer. Yang kalau di bidang non-militer sendiri nanti bisa jadi disalurkan di bawah Kementerian Pertahanan. Sedangkan kalau ke bidang militer, kalian akan melanjutkan dengan STAPK, seperti itu. Sekian informasi yang bisa kita berikan. Semoga informasi yang kita berikan menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Buat kalian yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun masuk ke kedinasan, kalian harus tetap semangat dan selalu giat belajar. Kalian juga yang tertarik untuk masuk ke Unhan bisa baca-baca atau cek-cek di website langsung Unhan, dan bisa juga tanya-tanya ke kita. Iya, pokoknya kalian jalanin aja dulu semua, pasti apapun yang kalian lakuin, usaha apapun yang kalian lakuin, pasti berbuah sebuah hasil yang memuaskan. Sekian dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ternyata ada juga ya yang habis lulus kita bisa langsung dapat pekerjaan. Nah, bener banget, karena selama pendidikan kita udah dilatih untuk siap kerja, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Gue jadi tertarik banget sih buat daftar politeknik atau nggak kedinasan. Jadi kayaknya mulai dari sekarang gue harus siapin semuanya sih biar bisa lolos seleksi. Bener banget, yaudah Ije kita ke ruangan selanjutnya aja. Yuk.